Hai Tribuners, jumpa lagi di Live Travel Update Rabu 27 Oktober 2021 bersama saya Ratu Sejati. Seperti biasa Tribuners beragam informasi dan rekomendasi lokasi wisata di beberapa daerah di Indonesia sudah kami siapkan untuk Anda. Disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami di berbagai daerah. Inilah Live Travel Update selengkapnya. Bali memang dikenal dengan pesona pantainya yang luar biasa indah ya Tribuners. Satu di antaranya adalah kawasan pantai yang ada di Canggu, yakni Pantai Berawa. Bila sudah sore hari, pantai ini dipadati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara Tribuners. Lokasinya yang luas, banyak villa dan juga hotel, membuat pantai ini menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan sore. Lalu seperti apa suasananya? Langsung saja sudah ada Arini yang akan membagikan indahnya Pantai Berawa. Halo, selamat sore Arini. Halo, selamat sore Ratu. Arini, boleh dijelaskan sebenarnya di mana tepatnya Pantai Berawa ini berada dan kemudian boleh juga digambarkan seperti apa sih indahnya Pantai Berawa ini? Silakan. Oke, terima kasih Ratu. Pantai Berawa ini merupakan salah satu pantai di Bali, terutama di kawasan Canggu, yang memiliki view menawan untuk kita melihat sunset ya terutama. Dan Pantai Berawa ini berlokasi di Jalan Pemeliasan Agung, tepatnya di Banjarberawa, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali ya Ratu. Jadi kalau seumumnya pengunjung atau masyarakat lokal, baik wisman atau wisatawan domestik yang ingin mengunjungi kawasan Pantai Berawa ini dari arah Kota Denpasar membutuhkan waktu sekitar 20 menit dengan jarak sekitar 15 km. Tetapi jika pengunjung mengakses dari arah bandara seperti itu ya, itu bisa memerlukan waktu sekitar setengah jam atau bisa ditempuh dengan jarak sekitar 20 km. Begitu, Ratu. Baik, lalu untuk aktivitas yang bisa dilakukan di Pantai Berawa ini, selain melihat pemandangan yang indah tentunya ya, hari ini boleh dijelaskan ada aktivitas apa lagi yang bisa dilakukan? Oke, di Pantai Brawa ini, seperti yang kita tahu bahwasanya Pantai Brawa ini memiliki kawasan yang luas dengan pasir putih yang sangat membentang ya dari ujung kanan hingga kiri. Jadi pengunjung bisa melakukan aktivitas seperti bersantai, berpiknik juga bisa bersama keluarga. Dan juga ada beberapa masyarakat yang menerbangkan layangan raksasa begitu ya Ratu di kawasan ini di sore hari. Kemudian juga terdapat beberapa wisatawan mancanegara yang melakukan surfing di sini. Begitu, Ratu. Untuk harga tiket masuknya sendiri, berapa yang harus dibayarkan untuk bisa menikmati keindahan Pantai Berawa ini dan juga aktivitas-aktivitas lain yang bisa kita lakukan di dalamnya, Arini? Oke, untuk tiketnya cukup murah, Ratu. Kita hanya dikenakan biaya parkir, yaitu sebesar Rp2.000 saja untuk sepeda motor. Lain halnya dengan mobil, itu kita dikenakan parkir Rp5.000 saja. Dengan harga demikian, kita bisa menikmati fasilitas yang terdapat di Pantai Berawa, salah satunya fasilitas umum seperti toilet, dan sekarang mengingat masa pandemi ya, jadi di Pantai Berawa itu sudah terdapat beberapa wastafel untuk kita bisa mencuci tangan, begitu Ratu. Selain ada fasilitas untuk protokol kesehatan, begitu ya, Arini, ada fasilitas Ya. apa lagi yang bisa kita nikmati di Pantai Berawa ini? Oke, fasilitas yang lain kita memang diharuskan mengeluarkan biaya secara mandiri ya pastinya karena di sana juga terdapat beberapa pedagang. Jadi kita tidak perlu khawatir lapar atau haus gitu ya sambil menikmati sunset gitu. Di sana terdapat banyak pedagang berjualan makanan, minuman, bahkan ada penyewa ban gitu Ratu, penyewa ban karakter. Jadi beberapa keluarga yang membawa anak itu bisa menyewa ban karakter itu di Pantai Berawa. Baik, terima kasih Arini atas informasinya hari ini dan Tribuners Pantai Berawa ini bisa jadi salah satu pilihan Anda untuk berlibur bersama keluarga dan juga orang-orang terkasih nanti di akhir pekan. Terima kasih Arini atas rekomendasinya. Dari Bali, Ratu mengajak Anda untuk berwisata kuliner di Sukoharjo. Untuk Anda pecinta mie ayam, ada yang harus Anda coba. Kalau biasanya mie ayam dimasak dengan cara direbus, ada keunikan tersendiri dari mie ayam bakar Kusumo di Sukoharjo. Seperti namanya Tribuners, mie ayam bakar Kusumo ini dimasak dengan cara dibakar. Keunikan cara memasak inilah yang membuat mie ayam bakar Kusumo menjadi incaran pecinta kuliner. Nah, seperti apa cita rasa mie ayam bakar Kusumo tersebut? Sudah ada Septi dari Tribun Travel. Halo, selamat sore, Septi.
Halo, selamat sore Septi. Halo, Septi, bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, Septi, boleh dijelaskan letak dan lokasi mie ayam bakar Kusumo ini? Silakan. Ya, jadi lokasi mie ayam bakar Kusumo ini tepatnya berada di Jalan Dondong ya, nomor 42, Gendangan, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Lalu boleh dijelaskan sejak kapan mie ayam Kusumo ini buka? Dan juga tadi keunikannya adalah mie ayam bakar Kusumo ini tidak direbus tetapi dibakar. Boleh dijelaskan asal-usulnya seperti apa? Ya, jadi mie ayam bakar Kusumo ini sudah buka sejak bulan Maret ya Ratu. Tepatnya itu tanggal 7 Maret 2021. Dan dari keunikannya sendiri itu biasanya kan mie ayam itu diolah secara direbus, namun di mie ayam bakar ini, mie ayam bakar Kusumo sesuai dengan namanya itu, cara pengolahannya dengan cara dibakar. Seperti itu. Lalu untuk varian rasa yang ada di mie ayam bakar Kusumo ini ada apa saja? Ya, jadi ada beragam pilihan varian yang ada di mie ayam bakar Kusumo ya, yaitu yang pertama itu ada ayam bakar rempah, terus ada ayam bakar rica, ada ayam bakar original, dan selain ada ayam bakar, di sini juga menyediakan menu seperti mie ayam biasa dan nasi bakar juga. Lalu untuk harganya sendiri seperti apa dan boleh dijelaskan juga untuk rasanya nih seperti apa? Silakan, Septi. Ya, jadi untuk harganya itu cukup terjangkau ya Ratu. Untuk seporsinya itu hanya dibanderol harga mulai 10.000 aja, itu sudah bisa menikmati satu porsi mie ayam bakar. Dan untuk cita rasa mie ayam bakar ini berbeda dengan mie ayam biasanya. Kalau mie ayam bakar ini itu lebih berasa seperti rempahnya itu lebih berasa karena memang cara penyajiannya kan dibakar terus dibalut dengan daun pisang seperti itu. Berarti ini adalah suatu konsep baru untuk menikmati mie ayam ya. Kalau biasanya mie ayam itu ada kuahnya, berkuah begitu. Kalau yang ini dibakar Tribuners, jadi tanpa kuah. Jadi kalau boleh Ratu bilang, mungkin penampilannya seperti mie goreng, tapi ini dibakar. Begitu ya? Ya, jadi begini rekan Ratu, kalau misalkan mie ayam bakar ini itu kan cara penyajiannya dibakar, itu terus habis itu setelah dibakar itu pakai kuah tapi kuahnya terpisah. Seperti itu. Oke, berarti tetap ada kuahnya Tribuners, cuman memang dipisah begitu. Baik, terima kasih Septi atas informasinya hari ini. Ini bisa Anda coba, terutama untuk Anda yang berada di Solo Raya, karena lokasinya ada di Sukoharjo, Tribuners. Baik, terima kasih Septi. Dari Sukoharjo kita ke Provinsi Sulut, Tribuners. Kabupaten Bolmong tak hanya terkenal dengan hasil panen padinya, tapi juga buah nanasnya. Satu desa penghasil nanas di Kabupaten Bolmong adalah desa yang berada di Kecamatan Pasti Barat. Desa tersebut adalah Desa Lobong. Desa Lobong ini berada di Kecamatan Pasti Barat, Kabupaten Bolmong. Bahkan nanas dari Desa Lobong juga menjadi salah satu komoditi selai paling populer di Sulut. Selengkapnya sudah ada Nilton Durado di sana. Halo, selamat sore Nilton. Selamat sore rekan Ratu. Baik, saya ingin tahu ini dalam sekali panen nanas di Desa Lobong ini bisa sampai berapa banyak? Jadi buah nanas di Desa Lobong itu dalam setahun itu panennya 2 kali. Nah, kalau dia rame biasanya sampai 8.000 buah. Nah, biasanya petani di Desa Lobong itu menjual kalau pada saat musim panen itu untuk nanas yang ukuran kecil dijual untuk per buahnya 2.000 saja untuk per buahnya. Tapi kalau ukuran besar itu dijual hingga 5.000. Nah, nanas ini menjadi salah satu komoditas paling besar yang sering dijual di Provinsi Sulawesi Utara. Karena hampir di semua kabupaten Sulawesi Utara itu mengambil nanas dari Desa Lobong. Baik, lalu dengar-dengar juga nanas dari Desa Lobong ini sudah diekspor. Boleh dijelaskan ke daerah mana saja, Hilton? Kalau ekspornya paling jauh itu ke Ternate sama Ambon, tapi kalau melalui darat juga diekspor ke Palu, karena nanas di sini juga di Palu juga tergolong sangat sedikit buah nanasnya, jadi diambil dari Desa Lobong. Sedangkan Ternate juga mempunyai stok nanas yang sangat sedikit, jadi kebanyakan penjual nanas di Ternate mengambil stok dari Desa Lobong.
Oke, tadi juga disebutkan bahwa nanas dari Desa Lobong ini dibuat menjadi selai. Nah, ini apakah hanya dijual rumahan saja atau memang sudah didistribusikan ke minimarket terdekat begitu, Milton? Beberapa produk sudah tembus ke minimarket seperti Indomaret dan Alfamart, tapi memang belum sampai keluar, maksudnya masih dalam Indomaret Sulawesi Utara, belum sampai ke pulauan lain. Tapi petani di Desa Lobong sangat mengapresiasi langkah ini karena pemerintah mempermudah hasil olahan mereka sehingga dijual ke Indomaret dan Alfamart. Untuk bisa masuk ke pasar tersebut, ke minimarket yang sudah ternama begitu ya. Ini pasti juga tidak mudah begitu, Nilton. Boleh diceritakan sedikit kisah sukses dari petani yang ada di Desa Lobong, Nilton? Nah, kemarin waktu saya ke Desa Lobong, memang ada beberapa petani yang sukses. Anak-anaknya juga berhasil sampai jadi polisi, karena ada petani yang lulusan SD, tapi bisa menyekolahkan anaknya sampai jadi ASN. Banyak kisah sukses yang terjadi dari hasil bertani nanas ini. Tapi memang paling banyak petani di sana berhasil menyekolahkan anaknya sampai ASN hingga jadi polisi dan tentara. Sekian rekan-rekan. Baik, terima kasih Nilton atas informasinya untuk Anda yang sedang mencari buah nanas begitu ya dan ada di sekitaran Sulut. Boleh langsung mampir saja ke Desa Lobong karena menjadi salah satu komoditi selai paling populer di Sulut, penghasil nanas begitu ya. Terima kasih Nilton atas informasinya. Baik, Tribuners, setelah ini masih akan ada informasi lain seputar destinasi wisata di Indonesia. Tapi kita jeda sejenak ya, Tribuners, tetap bersama kami. Ambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama Ratu Sejati di Live Travel Update. Di Kendari ada wisata alam yang bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu di akhir pekan nanti, yakni wisata alam di Pantai Batu Sori Bau-Bau. Anda bisa melihat panorama pantai yang indah sambil berkemah, Tribuners. Lokasinya ada di Jalan Kolagana, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Selain indahnya pemandangan, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan bawah laut. Airnya yang jernih membuat kita bisa melihat ikan-ikan yang sedang berenang. Supaya lebih jelas, sudah ada Husni dari Tribun Sultra di sana. Halo, selamat sore, Husni. Halo, Husni. Ya, halo, selamat sore, rekan-rekan. Baik, Husni, bisa digambarkan pemandangan bagaimana yang ditawarkan saat berada di Batu Sori Bau-Bau ini? Silakan, Husni. Ya, baik rekan Ratu. Jadi memang betul Tribuners, lokasi wisata Batu Sori di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara ini dapat menjadi rekomendasi pilihan warga atau Tribuners di rumah untuk berwisata, menghabiskan waktu di akhir pekan
atau waktu libur Tribuners di rumah untuk berwisata di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Jalan Kolagana, Kelurahan Palabusa, Kecamatan Bumi, Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, apa saja pemandangan apa saja yang disuguhkan pada saat berkunjung ke wisata wisata Batusori Kota Bau-Bau ini, yaitu pasir putih. Kemudian memang pada saat berada di Batusori Bau-Bau ini juga Anda Tribuners dapat menikmati udara yang sejuk, yang masih asri, karena memang alam di sana masih terjaga dengan baik, rekan Ratu. Kemudian karena lokasi Batusori ini memang terbilang cukup luas, maka Tribuners di rumah dapat melakukan berbagai aktivitas di dalamnya seperti berenang, kemudian memancing, kemudian aktivitas olahraga lainnya pun dapat dilakukan. Nah, biasanya juga warga Kota Bau-Bau di saat berkunjung ke sana akan menghabiskan waktu lebih lama dengan berpiknik. Rekan Ratu. Lalu untuk fasilitas yang ada di sana, yang ditawarkan di Batusori Bau-Bau ini apa saja? Boleh dijelaskan, Husni? Ya, baik rekan Ratu. Memang pada saat 2019 lalu dibuka oleh pemerintah untuk umum wisata Batusori Kota Bau-Bau ini, maka pemerintah setempat memfasilitasi beberapa sarana mengingat banyaknya pengunjung pada saat dibuka 2019 lalu. Nah, itu berbagai sarana seperti gazebo yang didirikan oleh pemerintah setempat. Kemudian ada juga toilet, kemudian berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti jembatan penyeberangan yang berwarna-warni. Maka jembatan ini biasanya juga sangat digandrungi oleh kaula muda di Kota Bau-Bau untuk mengambil spot foto, karena memang lokasinya yang instagramable, apalagi background untuk spot foto ini alami, jadi memang rekomendasi sekali rekan Ratu. Tapi dapat saya laporkan juga Ratu, untuk warga atau Tribuners yang hendak berkunjung ke lokasi wisata ini, pada saat berenang itu di sana belum ada fasilitas pendukung untuk warga itu ingin berenang seperti alat snorkeling dan lainnya. Maka sebaiknya warga atau Tribuners di rumah yang ingin berkunjung ke lokasi wisata ini hendaknya membawa peralatan sendiri dari rumah. Rekan Ratu. Baik, tadi disebutkan bahwa dibuka di tahun 2019 ya, Batusori Bau-Bau ini. Berarti ini masih termasuk tergolong baru, destinasi wisata baru, masih 2 tahun begitu. Lalu bagaimana dengan tanggapan pengunjung yang datang ke sana, Henry? Ya, baik, rekan Ratu. Memang pada saat kami juga sempat berkunjung ke lokasi wisata ini, banyak komentar positif dari pengunjung pada saat berkunjung ke lokasi wisata ini. Di antaranya banyak yang memang merekomendasikan lokasi wisata ini merupakan lokasi wisata favorit untuk berakhir pekan atau menikmati waktu libur dan waktu senggang usai bekerja. Nah, seperti yang disampaikan tadi rekan Ratu, bahwa memang lokasi ini biasanya dipilih oleh kaula muda Kota Bau-Bau untuk menikmati dengan berlama-lama, yaitu dengan berkemping atau berkemah, rekan Ratu. Baik, untuk bisa berkemah di lokasi Batusori Bau-Bau ini, Husni, boleh dijelaskan berapa biaya yang harus dibayarkan? Kemudian untuk bisa menuju ke Batusori Bau-Bau ini juga boleh dijelaskan seperti apa aksesnya? Silakan, Husni. Ya, baik rekan Ratu. Untuk biaya ke lokasi wisata Batusori Kota Bau-Bau ini, pengunjung atau Tribuners di rumah hanya merogoh kocek Rp2.000. Nah, uang Rp2.000 ini biaya retribusi kebersihan, maka dengan Rp2.000 Tribuners di rumah juga dapat ikut membantu menjaga kebersihan area lokasi wisata ini. Kemudian untuk akses menuju ke Batusori Kota Bau-Bau ini, karena jaraknya yang tidak jauh dari pusat Kota Bau-Bau, hanya menempuh jarak tempuh 30 menit
dari pusat kota Bau-Bau. Nah, apabila Tribuners dari luar kota Bau-Bau dan hendak datang dari bandara kota setempat, itu dapat mengaksesnya baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sekitar 1 jam perjalanan. Rekan Ratu. Terima kasih Husni atas informasinya. Baik Tribuners, tadi juga sudah Anda lihat sendiri ya seperti apa Batu Sori Bau-Bau, sangat indah, lautnya sangat bersih dan sangat jernih, jadi bisa menjadi rekomendasi wisata untuk Anda nanti di akhir pekan. Terima kasih Husni atas informasinya. Selanjutnya Tribuners, kalau Anda berwisata ke Lampung, Pantai Sebalang jadi lokasi yang pantang untuk dilewatkan. Lokasinya berada di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Selain bisa menikmati indahnya pantai, Anda juga bisa duduk santai di kafe yang instagramable sambil melihat sunset yang indah. Untuk bisa lebih lengkapnya lagi, sudah ada Domi Desmantri dari Tribun Lampung di sana. Halo, selamat sore. Halo rekan Ratu. Baik, Domi, ya, bagaimana sore, indahnya? Baik, Domi, bagaimana indahnya suasana di Pantai Sebalang? Bisa diceritakan dan ada spot apa saja di sana? Silahkan Domi. Baik, Pantai Sebalang berlokasi di Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan. Pantai Sebalang itu diambil dari sebuah kampung atau dusun di daerah tersebut. Begitu. Lalu untuk spot-spot yang ada di sana, Pantai Sebalang dikelola oleh Pok Darwis yang ada di sana maupun masyarakat sekitar secara swadaya, dan kafe-kafe yang di sana pun menyajikan fasilitas-fasilitas kekinian yang juga pastinya instagramable dan juga dapat menikmati indahnya sunrise dan sunset di pantai tersebut. Lalu untuk kafe-kafe yang ada di sepanjang tepi pantai, bisa diceritakan ada jenis kafe apa saja di sana? Baik, di sana banyak sekali kafe-kafe, termasuk salah satunya Space Cafe yang menyajikan kuliner. Dan baik untuk tarif masuk ke Pantai Sebalang per orangnya dikenakan biaya Rp5.000 per orang. Lalu untuk tarif kendaraan roda 2 yang dikenakan Rp5.000 dan kendaraan mobil Rp10.000. Lalu untuk penumpang dikenakan Rp5.000 per orang. Lalu untuk gazebo di sana itu dikenakan tarif sebesar Rp50 dan juga Rp100.000 untuk kapasitas 10 orang. Lalu untuk salah satu kafe yang ada di sana ada Space Cafe. Pengunjung tidak dikenakan tarif biaya, namun mereka akan mengenakan biaya jika pengunjung tersebut memesan makanan di sana ataupun menggrill di sana begitu. Untuk aksesnya sendiri ke Pantai Sebalang, boleh dijelaskan, Domi? Oke, untuk sampai menuju ke Pantai Sebalang, jika dari pusat kota Lampung Selatan menempuh jarak sekitar 28 km atau jarak tempuh waktunya sekitar setengah jam begitu. Lalu untuk dari pusat kota Bandar Lampung jarak tempuhnya sekitar 27 sampai 30 km, sekitar setengah jam waktu berkendara begitu. Lalu jika pengunjung menggunakan bus begitu dikenakan tarif sebesar Rp20.000, dan jika menggunakan travel biasanya akan dikenakan tarif sebesar Rp40.000. Baik, terima kasih Domi atas informasinya hari ini. Terima kasih atas rekomendasi wisatanya di Pantai Sebalang yang ada di Lampung Selatan. Terima kasih Domi. Nah, itu tadi Tribuners beberapa rekomendasi wisata yang bisa Anda kunjungi bersama orang-orang terkasih nanti di akhir pekan. Tapi ingat ya Tribuners, untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tentunya juga aturan PPKM yang berlaku. Saya Ratu Jati dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!